Kita buka Kejadian 41. Kita belajar tentang saudara kita Yusuf waktu ada di dalam penjara dan dia divonis umur hidup tanpa diadili karena fitnah itu. Nanti baca di tempat masing-masing dari ayat yang pertama. Hari itu Firaun mimpi. Raja itu mimpi menakutkan sekali. Mimpinya begitu mengerikan sampai dia marah kepada seluruh pegawai istananya, kepada semua orang di negerinya, karena nggak ada seorang pun bisa mengartikan mimpi itu, karena dia takut. Dan masih ingat kisahnya? Ketika nggak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu, maka ada seorang juru makanan raja yang ingat dia bebas dari penjara karena mimpinya ditafsirkan benar oleh orang atau nabi yang lain. Lalu Firaun berkata, ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Jadi diusulkan, aku punya teman di penjara, dia begini, ya. Coba kamu panggil dia, mungkin dia bisa mengartikan mimpi itu. Akhirnya betul diartikan mimpinya, dan mimpinya itu benar. Maka itu dipanggillah Yusuf keluar, dan ketika dia mendengar uraian arti mimpi itu dari Firaun, mendengar uraian mimpi itu dari Yusuf. Nah, ini ayatnya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, saudara dengarkan ini, ingat dia ini nabi, seumur hidup vonisnya. Ayat 38, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Ternyata setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang itu beda di mata orang-orang lain. Dengarkan, saya ulangi lagi. Setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisi orang itu, termasuk Yusuf, dia di penjara dan vonisnya seumur hidup. Ternyata ketika Roh Kudus Tuhan dalam hidup Yusuf, orang lain bisa melihat perbedaan orang itu dengan yang lain-lain. Nah, saudara, di tempat ini kita tidak sendiri sebagai orang Kristen. Ada orang-orang yang beragama lain di sini. Petugas-petugas pun tidak semuanya Kristen. Kiranya pengalaman Yusuf ini membuat saudara menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Katakan amin. Sesalah apapun kita, seberat apapun vonis yang sudah jatuh untuk kita, kalau Roh Kudus tetap diam dalam diri kita, percayalah bahwa saudara dan saya akan dibedakan oleh Tuhan dengan orang-orang yang lain. Ada sesuatu dalam hidup ini. Nanti baca dalam kitab Daniel juga sama. Ketika 4 anak muda dari Yerusalem yang ditawan oleh Raja Babilonia, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Saya nanti temukan di kitab Daniel dikatakan sama. Ketika raja-raja itu, karena mereka berempat ada di beberapa pemerintahan raja, apalagi Daniel sampai 4 kerajaan, ganti-ganti dia tetap dipercaya. Padahal dia itu narapidana. Mengapa mereka berempat bisa dipercaya oleh raja-raja kafir itu? Sebab dalam hidup mereka ada yang lain yang buat mereka beda dengan orang-orang yang lain. Saya katakan kalimat begini, maaf ya, jangan tersinggung. Sulit memang orang melihat, orang luar dipaksa untuk melihat kita yang di dalam sini atau pernah masuk sini dengan pandangan yang 100% benar. Sulit, betul tidak? Karena kesalahan yang kita buat. Tapi dengan firman ini, buktikan kepada mereka, walaupun kita bersalah, walaupun kita sudah divonis, bahwa hidup kita itu bisa berbeda dengan orang yang lain. Kalau kita melihat pengakuan Firaun kepada Yusuf, berarti begini, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, ternyata dia yang di penjara itu lebih baik daripada kamu yang di luar sana. Kan begitu bukan perkataan ini? Karena apa? Semua orang di kerajaan itu tidak ada satupun bisa memberi arti mimpi itu. Kalau saudara nanti baca dari ayat 1 Kejadian 41 ini,
ada 3 kelompok yang dipanggil oleh Firaun. Kelompok pertama penasihat kerajaan. Ada sekian banyak orang. Mereka bingung, mimpi apa itu? Wah, raja marah. Pergi kamu. Dipanggil ahli-ahli nujum. Orang-orang yang punya hikmat dari roh-roh yang lain. Sekian banyak lagi. Mereka mendengar mimpi itu. Mereka bingung, mimpi apa itu? Firaun marah lagi. Kamu katanya ahli nujum, orang-orang bijaksana. Kenapa nggak bisa ngertikan mimpi itu? Pertama saya belajar kisah itu, satu tertawa. Ini raja kurang ajar betul. Yang mimpi dia paksa orang lain untuk ngertikan. Orang lain tidak bisa ngerti, dia marah-marah. Gila nggak raja kayak begini? Yang mimpi kamu sendiri, kamu paksa orang lain untuk ngerti artinya. Kelompok kedua tidak bisa, marah, diusir pergi. Datang kelompok ketiga, dikatakan orang-orang bijaksana di negeri itu. Sekian banyak lagi dikumpulkan, tidak ada yang ngerti juga. Marah hebat sekali Firaun. Nah, maka itu seorang dari salah satu pegawainya ingat Yusuf. Tuanku raja, ada di penjara orang begini-begini. Firaun sudah panik, nggak peduli dia menarapidana apa-apa saja, panggil orang itu. Ketika Yusuf mendengar mimpi itu, dia berdoa. Datanglah hikmat dari Roh Kudus. Maka itu terjadi seperti ini. Saya ulangi lagi. Saudara tidak bisa memaksa, termasuk istri, termasuk anggota keluarga, orang tua, termasuk teman, tetangga, untuk menerima saudara kalau keluar dari sini seperti sebelum pernah salah. Sulit meyakinkan orang itu. Tapi hari ini kita belajar, kalau Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita semuanya, dan Roh itu bekerja, saudara ikuti Roh Kudus, maka Tuhan akan bersuara beda dengan yang lain. Bahkan dari kisah ini kita tahu, saudara nanti akan dibuktikan oleh Roh Kudus ternyata jauh lebih baik daripada kita yang masih di luar. Katakan amin. Ini pengalaman yang luar biasa. Ya, karena waktu saya nggak bisa membacakan tentang kisah Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, tapi nanti saudara-saudara baca di waktu senggang. Buka kitab Daniel dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6 saja. Karena mulai pasal 7 sampai 12 itu kisah nubuat-nubuat sulit dimengerti. Tapi pasal 1 sampai 6 itu kisah mereka berempat. Termasuk ketika mereka bertiga dimasukkan dalam dapur yang berapi itu, nggak mati. Daniel masuk lubang singa, singanya jadi diam. Hebat sekali Tuhan bekerja. Nah, mereka semua itu narapidana. Kalau sebagai orang tawanan dari Yerusalem ditawan ke Babilonia. Tapi Tuhan bedakan hidup mereka. Dan sepanjang hidup mereka berempat, di masing-masing kerajaan yang berbeda, Tuhan membuktikan bahwa mereka itu beda dengan yang lain. Saya baca terus. Kisah ini menarik sekali. Ayat 3. Saya ulangi lagi ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, saudara, inilah penghormatan yang luar biasa. Oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Langsung diangkat ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Masih ingat? Di semua pemerintahan pasti ada istilah kepala kerumah tanggaan. Ya, termasuk bupati. Pasti ada orang yang dipilih jadi kepala rumah tangga. Presiden ada pengurusan rumah tangga itu. Nah, Yusuf yang pertama diberi jabatan urusan istana Firaun. Hebat sekali, belum selesai. Terus, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Artinya apa kalau Firaun sebagai raja memberikan dia hak kepada perintahmu, seluruh rakyat Mesir akan taat. Jadi dia itu jadi apa? Penguasa, jadi raja. Selain Firaun, Yusuf yang diangkat. Saudara dengar, per waktu berapa bulan dari penjara, Yusuf langsung diangkat jadi orang hebat itu. Per waktu berapa lama? Cuma berapa jam saja.
Hari itu dia keluar dari penjara, padahal masa tahanannya belum selesai, karena dia seumur hidup. Hari itu dia keluar, langsung diangkat. Harusnya kan di screening dulu, harusnya di training dulu, tapi langsung punya jabatan tinggi. Satu, seluruh istana ini kamu yang menguasai. Dua, seluruh rakyat Mesir taat kepada kamu. Wah, ini luar biasa ini. Belum selesai. Jadi nggak perlu waktu berapa minggu, apalagi berapa bulan. Saat itu juga dia keluar, langsung diangkat. Saya teruskan. Hanya takhta inilah, masih ayat 40 ya, kelebihanku daripadamu. Jadi yang beda cuma kursi satu itu saja. Yang lain sama semua. Saya ulangi lagi, dia baru keluar dari penjara. Status hukumannya belum dicabut. Ayat 41. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi apa? Atas apa? Seluruh tanah Mesir. Mungkin 2-3 jam yang lalu dia masih dalam penjara. 2 jam berikutnya berubah nasib. Maka itu berapa kali saya bicara kepada saudara, vonis manusia bisa diubah oleh Tuhan. Masih kita belajar beberapa hari yang lalu, vonis Antasari sekarang sedang diangkat lagi. Kemarin kami dengar berita 3 hakim yang mengadili Antasari sekarang sedang diadili sendiri karena vonis mereka ternyata salah. Termasuk salah satu hakim lagi diadili sekarang. Nah, itu kan terbalik. Kenapa bisa begitu? Nah, itulah keadilan Tuhan. Katakan amin. Vonis manusia bisa berubah asal hati kita beres di hadapan Tuhan. Sungguh kemarin saya kaget. 3 hakim yang mengadili Antasari sedang diproses. Jadi sudah 4 hakimnya. Kemarin waktu saya lihat di TV, jadi masuk ke pengadilan sudah pincang dia. Karena mati sebelah, karena stroke. Woi, kalau kita ingat waktu dia mengadili Antasari, sombongnya luar biasa. Nah, ini kan kebalik. Antasarinya Islam. Bisa dibalik seperti itu sekarang. Maka itu, Tuhan itu adalah adil. Katakan amin. Tuhan itu adil. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan membalik semuanya itu. Walaupun saudara nggak punya uang, jangan takut. Andalan saudara biar tetap Tuhan saja. Maka itu yang penting bagaimana pertobatan hati ini. Siapa ngira 2 jam yang lalu masih di penjara, 2 jam kemudian nasibnya berubah seperti ini. Saya ulangi ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya. Ini luar biasa. Dulu raja itu punya otoritas di 3 bagian. 1 mahkota, 2 cincin, 3 itu pedang. Nah, dari 3 ini yang disebut meterai kerajaan itu cincin. Jadi dulu nggak ada istilah tanda tangan. Ya, meterai kerajaan. Jadi kalau raja ingin buat surat apa saja, bukan tanda tangan, cincin dilepas karena ada stempelnya, ada meterai. Lalu cincin itu dibuat stempel. Semua orang yang membaca sebuah surat lalu ada meterai cincin itu harus hormat. Nah, saudara bayangkan, bukan mahkota diberikan kepada Yusuf, bukan pedang, tapi cincin meterai yang dipakai oleh Firaun. Artinya Firaun, kekuasaan Yusuf itu sama dengan Firaun. Lagi sekali 2 jam yang lalu dia masih narapidana. Kalau Tuhan membalikkan sesuatu itu sangat dahsyat. Ayat 42 mas ya. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseru orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, ini lebih hebat lagi.
akulah Firaun. Dia nyatakan kepada seluruh negeri, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir ini. Jadi begini saudara, waktu saya merenungkan ayat 44 ini saya tertawa. Jadi misalnya, maaf ini, suatu hari Yusuf mabuk misalnya. Mabuk ngomongnya ngaco. Hei rakyat Mesir, diam semua, jangan bergerak. Kira-kira mereka diam atau tidak? Diam, walaupun dia lagi mabuk. Ini hal yang luar biasa. Jadi begitu tinggi otoritas Yusuf. Ingat, 2 jam yang lalu dia masih narapidana. Langsung berubah seperti itu. Maka itu saudara-saudara, harapkan Tuhan. Amin. Untuk semuanya. Mari kita lihat di masih pasal 41. Ayat yang ke-14. Yang 14. Atau gini, saya baca mulai ayat 9. 9-nya pasal 41. Ini Firaun lagi marah, karena mimpinya gak ada yang ngerti. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami di sana ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Ayat 14. Kemudian Firaun ngapain? Memanggil siapa? Yusuf. Jadi setelah mantan napi yang bebas ini dan kembali kerja di istana usul, Firaun perlu waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk rapat, untuk mikir atau tidak. Jadi langsung Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Lihat posisi Yusuf. Segeralah Yusuf diapakan? Dikeluarkan. Kalau dari sel masih lumayan. Ini dari apa? Tutupan. Ia apa? Bercukur. Kenapa dia bercukur? Karena dia lebih mengerikan daripada Linus jenggotnya dan rambutnya. Kenapa? Nanti kita lihat ini. Dia bercukur dan berganti pakaian kalau pergi menghadap Firaun. Mesir itu punya 4 macam penjara dalam sejarah. 1, penjara seperti kita di sini, dalam tapi kita bisa bebas. 2, itu kurungan, kalau istilah kita itu sel. 3, itu tutupan. Yusuf kena yang nomor 3. Nomor 4 itu dibuang. Masih ingat Musa? Karena dia cucu raja nggak bisa menghukum, tapi dibuang. Nah kalau dibuang itu di padang pasir. Kalau orang itu kuat, dia bisa selamat sampai ketemu oase. Kalau tidak, dia mati. Dari 4 macam penjara ini, yang paling ngeri nomor 3, tutupan. Namanya saja tutupan, itu artinya penjara di bawah tanah. Bentuknya seperti sumur. Jadi napi yang di dalam tutupan itu selama dia di situ tidak pernah bisa duduk, apalagi tidur. Jadi dia terus berdiri. Bisa bayangkan, maaf, jadi berak, kencing, makan, tidur semuanya berdiri. Dan tutupan itu tidak boleh kena sinar matahari. Sekian banyak tahun Yusuf di situ. Maka itu waktu dia dikeluarkan, maaf, dia lebih jelek dari monyet, saudara. Karena rambutnya semuanya panjang, kotor, bau. Maka kita ada 2 hal itu. Harus cukur, bersih, ganti pakaian. Bisa bayangkan kejamnya fitnah dari istri Potifar itu. Tapi yang mengagumkan, Yusuf ini tidak benci, tidak marah, tidak dengki, tidak dendam.
Seharusnya dia bisa maki-maki. Saya pernah memperagakannya. Kalau saya Yusuf, gara-gara taat kepada Tuhan, tidak mau berzina, hasilnya hukuman seberat itu, saya akan berontak, saya akan protes. Saya berkata, Tuhan, kalau tahu karena saya taat, hidup kudus, hasilnya masuk penjara, lebih baik saya berbuat zina dengan orang itu, saya pasti bebas. Boleh nggak berpikir seperti itu Yusuf? Karena kita manusia. Coba lihat lagi ya, seperti ini kondisinya. Mazmur 105 sudah dalam tutupan, masih dilakukan seperti ini. 105 ayat 17 mulai. Maka itu saudara yang masih menunggu, baik yang belum divonis maupun yang sudah, dan menunggu waktu pembebasan, renungkan hidup Yusuf ini luar biasa. 105 ayat 17. Maka itu kalau baca Alkitab, nikmati betul-betul, seperti kita ada di situ. Diutusnya lah. Jadi Tuhan mengutus seorang mendahului mereka. Siapa itu? Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi Yusuf itu ke Mesir, bahkan masuk penjara. Siapa yang ngutus? Nah, aneh. Padahal jelas istri Potifar yang aneh-aneh. Tapi ternyata Tuhan yang mengutus untuk menjadi mendahului. Kalau tidak ada Yusuf, Israel punah di dunia ini karena kelaparannya besar. Orang bisa mati semua. Yusuf mendahului. Ayat 18 ini ngeri sekali. Pemerintah Firaun mengapakkan kakinya Yusuf, mengimpit kakinya dengan tali rafia, koena. Dengan apa kakinya? Diimpit. Dengan apa? Belenggu. Lehernya masuk kemana? Dalam besi. Lebih dari seekor anjing. Dan saya ingat, penjaranya apa namanya tadi? Tutupan. Untuk lompat lari aja nggak bisa. Karena dalam tutupan masih dirantai seperti itu kaki dan leher. Ingat, berdiri posisi. Saya bisa bayangkan pasti kakinya bengkak itu. Karena berdiri terus, duduk aja tidak bisa. Tapi mengagumkan, dia tidak marah. Baik kepada istri Potifar, juga tidak kecewa kepada Tuhan. Maka itu kalau kita baru difitnah kecil-kecil saja, belum apa-apa, bukan dibanding Yusuf. Jangan marah. Jaga hati, katakan amin. Dari semua kejengkelan, kekecewaan, dendam, kemarahan, ganas, emosi, jaga. Karena kalau hati kita tetap bersih, setan tidak punya hak untuk bekerja mengganggu kita. Hati itu pusat kehidupan kita. Renungkan ya. Saya cuma tanya ini. Jadi kalau kita sudah baca kitab Yusuf, saudara di sini masih lebih enak tidak? Ayo jawab, masih lebih enak tidak? Dibanding Yusuf, jauh lebih enak. Dia tidak salah, kita bersalah. Maka itu, kalau cuma karena istri begini begitu, kalau cuma karena orang ini begini begitu, ampuni mereka. Nanti tanggal 22 Agustus ini, saya akan ke Ternate, 3 hari di sana. Mereka sudah siap untuk buat KKR di LP di sana. Saya berkata, saya siap untuk melayani. Pokoknya saya di mana saja. Kalau saya diundang ke LP, saya akan datang untuk jadi berkat. Kenapa saudara? Karena saya belajar. Saya pun orang hukuman karena dosa yang saya buat. Maka itu belajar mengampuni orang. Jangan dosa ditambahi dengan dosa. Arti kata itu, kita sudah bersalah, maka itu dimasukkan ke sini. Jangan ditambahi dosa lagi. Satu kali saya di LP Jambi mendengar berita, tanah, satu-satunya tanah dimiliki. Ternyata orang pemiliknya di dalam, adik kandungnya menjual tanah itu. Entah main bagaimana, dia bisa buat surat jual beli atas nama kakaknya dalam penjara itu. Siapa tidak marah? Nanti kalau aku keluar, aku punya apa kamu sudah jual? Sakit hati betul. Tapi saya yakinkan dia, jangan sakit hati. Saya bilang jangan dosa ditambahi dosa. Tanah bisa dibeli lagi, betul tidak? Kalau kita rajin bekerja, kita pasti bisa beli, betul? Nah, maka itu jangan takut. Kemarin malam saya ada di gereja yang di belakang toko Parades itu. Saya nggak tahu saudara dengar atau tidak, lagi ribut besar gereja itu. Bahkan nanti minggu ini katanya, waktu itu kemarin kami duduk bersama-sama, ada beberapa tokoh adat, ada beberapa tokoh masyarakat, kami bicara. Bayangkan, ada pendeta ngancam mau bakar gedung gereja itu. Jadi nanti minggu ini mereka akan perang katanya.
Kalau mereka ada ibadah gereja yang itu, nanti yang lain kan datang, akan ambil alih mimbar itu. Aduh, waktu saya dengar itu semalam ini apa-apaan? Pendeta. Pak Yapmare ada di situ. Dia berdiri, dia teriak. Hei pendeta, kalau begitu kamu lebih jahat dari aku. Wih, saya kaget. Saya baru tahu itu Pak Yapmare kalau marah seperti itu. Kamu duduk di klasis, gelar STH dan segala macam. Apa gunanya kalau kamu seperti itu? Saudara lihat itu. Ternyata ada orang-orang yang di luar kita jauh lebih jahat. Bahkan berjubah pendeta bisa seperti itu. Sudah lebih daripada preman. Sampai saya bingung juga. Sampai saya mikir, ini sekolahnya di mana ini pendeta? Kok jadi begitu? Padahal tidak, kok aneh sekali. Maka itu, jadilah benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah benar di hadapan Tuhan. Ketika saya dengar itu, saya bicara pada teman-teman yang lain. Nah, inilah contoh. Kita mau ambil contoh yang benar atau yang salah. Itu pilihan kita semua. Kita nggak boleh menghakimi. Ada hakim yang hebat. Siapa dia? Tuhan Yesus. Kita nggak boleh pasang telunjuk. Saya bilang kepada ketua majelisnya, seandainya minggu ini kalian tetap ibadah. Pak Yapmare juga bilang tetap ibadah. Karena mencari Tuhan tidak boleh dilarang. Terus saya bilang kepada ketua majelis, seandainya mereka datang ribut-ribut, kalian jangan balas. Suruh ambil alih mimbar itu. Nanti hatinya akan malu sendiri. Masa marah-marah bisa khotbah? Ngancam-ngancam mau bakar, mau bunuh, masa bisa khotbah? Kalau masih bisa, saya bilang hebat itu orang. Jadi mereka tetap akan ibadah minggu. Kita berharap tidak terjadi apa-apa. Tidak berharap. Tapi seandainya, saya bilang, mereka masuk, ya sudah. Kasih kesempatan. Kalian duduk dengar. Karena merendahkan hati dan mengalah, itu pasti lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan inilah Yusuf. Ayat 19. Ayat yang terakhir ini. Masih Mazmur 105. Maka itu saudara-saudara, pegang firman ini. Jadilah seperti Yusuf. Ayat 19. Setelah itu ya, dalam tutupan, lehernya dibelenggu, kakinya juga dicepit. Wih, ngeri sekali dengan besi semua. Sampai apa? Saat firmannya sudah genap. Ini mengharukan. Dan janji Tuhan membenarkannya. Ayat 20. Raja Ithel Firaun menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia apa? Tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Sampai sekarang saja di Mesir itu, kalau orang arkeolog itu menggali kuburan-kuburan Mesir, emasnya itu berton-ton dalam kuburan itu. Hanya untuk satu raja saja kuburannya emasnya itu berton-ton. Ayat ini berkata Yusuf diberi kuasa untuk mengurus segala harta kekayaan Mesir. Ingat, 2 jam yang lalu dia masih apa? Narabidan. Terus, belum selesai. Ayat 22. Untuk memberikan petunjuk kepada siapa? Para pembesarnya. Ingat, siapa dia 2 jam yang lalu? Narabidan. Petunjuknya enak ini. Sekehendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua. Nasib bisa berubah kalau orang itu bertobat. Katakan amin. Sesalah apapun kita, seberat apapun vonis itu. Ingat Antasari. Tadi divonis seumur hidup, naik banding jadi 18 tahun. Sekarang kasusnya diungkap lagi. Hebat Tuhan itu. Itulah keadilan. Maka itu tunjukkan pertobatan hidup kita. Saya ulangi lagi. Percayalah kalau saudara keluar dari sini dan saudara ikuti Roh Kudus, ikuti pimpinannya, merenungkan firman, maka dunia akan mengatakan ternyata kamu lebih baik daripada kami yang di luar sana. Cerita saya tentang semalam, maaf ya, saudara punya hak untuk membandingkan dan bisa bangga. Ternyata saudara di dalam sini masih lebih baik daripada para pendeta itu. Saya juga bingung melihatnya. Maka itu status narapidana saudara bisa diubah oleh Tuhan kalau saudara itu benar di hadapan Dia. Bisa berkata amin? Saya ulangi, status mantan napi itu jelek, tapi Roh Kudus bisa mengubah jadi lebih baik daripada orang lain. Amin.
Maka itu ikuti dia dalam segala hal. Hidup saudara akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yakinkan. Besok dengan Labobar, seorang yang saya lihat, saya ambil dia dari Nusa Kambangan. Akan datang ke Nabi bergabung dengan kami. Saya ajarkan dia, buktikan. Tuhan memberkati saudara semua. Kita buka Kejadian 41. Kita belajar tentang saudara kita Yusuf waktu ada di dalam penjara. Dan dia divonis umur hidup tanpa diadili karena fitnah itu. Nanti baca di tempat masing-masing dari ayat yang pertama. Hari itu Firaun mimpi. Raja itu mimpi menakutkan sekali. Mimpinya begitu mengerikan sampai dia marah kepada seluruh pegawai istananya, kepada semua orang di negerinya, karena nggak ada seorang pun bisa mengartikan mimpi itu, karena dia takut. Nah, masih ingat kisahnya? Ketika nggak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu, maka ada seorang juru makanan raja yang ingat dia bebas dari penjara karena mimpinya ditafsirkan benar oleh orang atau nabi yang lain. Lalu Firaun berkata, ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Jadi diusulkan, aku punya teman di penjara, dia begini, ya. Coba kamu panggil dia, mungkin dia bisa mengartikan mimpi itu. Akhirnya betul diartikan mimpinya, dan mimpinya itu benar. Maka itu dipanggillah Yusuf keluar, dan ketika dia mendengar uraian arti mimpi itu dari Firaun, mendengar uraian mimpi itu dari Yusuf. Nah, ini ayatnya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya.